Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayu Gustina, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Pada video ini saya akan membahas materi berjudul Faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari penganggaran modal. Penganggaran modal digunakan untuk memberikan gambaran atau hal yang dapat dipertimbangkan apakah rencana proyek investasi dari suatu perusahaan layak atau tidak untuk diimplementasikan. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Menurut Brigham dan Houston tahun 2012, penganggaran modal adalah suatu proses analisis dan proses untuk memutuskan mana yang termasuk ke dalam anggaran modal. Sedangkan menurut Rianto tahun 2015, penganggaran modal dalam praktiknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi beberapa alternatif investasi yang tersedia, kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Oleh karena melibatkan jumlah dana yang begitu besar, keputusan anggaran modal yang salah dapat mengakibatkan kebangkrutan, masalah arus kas yang sulit, atau paling tidak kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan. Akibatnya, kebanyakan perusahaan melakukan pendekatan terhadap keputusan ini dengan serius dan terus-menerus mencari cara untuk memperbaiki proses penyusunan anggaran modal. Selanjutnya, berbagai keputusan penganggaran modal. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal, perusahaan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandardisasi untuk menangani kelompok usulan investasi tertentu. Ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, penggantian, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah aus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. Misalnya, mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah perluasan, yaitu usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada. Misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Selanjutnya terkait dengan proses penganggaran modal oleh Bauer. Bauer tahun 1970 telah mengembangkan banyak kerangka dalam proses penganggaran modal. Beliau membedakan antara proses perencanaan bisnis dan proses investasi. Pada proses perencanaan bisnis, digunakan sebagai alat manajemen bagi organisasi bisnis dalam menjalankan mekanisme kerja setidaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada perencanaan yang dijalankan, penemuan perencanaan, mematangkan filosofi hidup, mengembangkan visi strategis, mengidentifikasi peningkatan, mencegah kekacauan, dan menghindari kesalahpahaman. Sedangkan proses investasi adalah di mana perusahaan membuat keputusan diskrit untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Untuk itu diperlukan tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan investasi, kemudian melakukan analisis, selanjutnya melakukan pembentukan portofolio, kemudian melakukan revisi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio.
Selanjutnya, pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Sebagai tahap pertama dalam proses investasi, sebagian besar buku referensi menyebutkan bahwa pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Tahap keduanya adalah tujuan harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Kemudian tahap identifikasi memberikan pengakuan kesempatan bagi investasi, tetapi tidak menjamin evaluasi. Dan tahap terakhir dalam proses penganggaran modal termasuk pengendalian dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Teori kontingensi sebagaimana telah dibahas dalam konteks penganggaran modal berkaitan erat dengan desain proses penganggaran modal Bauer. Penganggaran modal berfokus pada 3 aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan. Aspek yang pertama adalah karakteristik organisasi perusahaan. Kemudian aspek yang kedua adalah ketidakpastian lingkungan. Dan aspek terakhir menyangkut karakteristik perilaku, yaitu gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Oleh karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati, maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Beberapa dari faktor-faktor keperilakuan seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial. Sebagaimana dapat dilihat, orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Kemudian yang kedua adalah masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Kemudian yang keempat adalah masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Selanjutnya ada pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk mengembangkan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Selanjutnya ada penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Selanjutnya ada perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambil keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan memengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Dan yang terakhir ada membagi kemiskinan. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Selanjutnya adalah tampilan rasional. Seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka yang rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang seperti yang telah disebutkan. Sayangnya, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu.
Dan yang terakhir ada saran-saran perbaikan. Disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.